Halo geng, kembali lagi ke konten Alur Cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drama Korea yang berjudul Island episode ketiga. Langsung aja kita cus. Episode ketiga diawali dari cerita tentang upacara arwah hantu Bejule. Di sini Nenek Baejo menceritakan kepada Yeomji bahwa bila seseorang tidak bisa mengandalkan siapapun, meski diperlakukan tidak adil, mereka justru meminta bantuan kepada arwah Benjule dan sembahyang kepadanya. Namun sebagai gantinya atas kepedihan mereka yang terbalaskan oleh Benjule, mereka harus membayarkan dengan apapun itu, tidak peduli mereka miskin ataupun kaya raya. Oke, Miho yang baru bangun terlihat happy karena ia telah tidur nyenyak semalam. Tapi ia kembali sedih karena mendapatkan fakta hari ini adalah hari pertamanya mengajar. Sehingga nafsu makannya langsung hilang seketika. Ia pun memberitahukan Pajang bahwa ia telah memiliki bodyguard baru. Saat keluar, Pajang dikagetkan bahwa bodyguardnya adalah Fang. Mereka pun langsung berangkat ke sekolah, tapi ternyata Fang tidak bisa menyetir mobil, sehingga ia duduk di kursi belakang. Mio pun terpaksa menyetir mobilnya sendiri. Mereka akhirnya sampai ke sekolah dan menjadi pusat perhatian semua orang karena mobil mewahnya. Kepala sekolah pun kaget karena Miho menyetir mobilnya sendiri. Apalagi yang di bangku belakang adalah pengawal pribadi miliknya. Saat Miho mulai mengajar, tampak siswa-siswa tidak menghargai Miho, di mana mereka malah bertanya hal-hal random sehingga membuat Miho marah. Saat ia membacakan absensi, ternyata salah satu muridnya yaitu Lee Suron sudah tidak masuk kelas beberapa kali. Lalu ternyata Yeomji adalah salah satu murid di kelasnya. Yeomji pun terang-terangan akan membolos sekolah dan membuat Miho kaget. Di sini diperlihatkan Yeomji pergi ke suatu rumah di mana merupakan rumah dari Sureon. Sureon yang sedang menangis. Di sini ia terlihat sedang depresi. Saat dilihat ternyata badannya penuh lebam dan juga memar. Diketahui bahwa ia selalu dapat perlakuan kasar dari pacarnya yang sering memukulinya. Saat hendak mengajaknya putus, ia selalu diancam dengan foto-foto dirinya yang syur. Sungguh definisi seorang sampah masyarakat. Yeomji pun diusir dari rumahnya karena pacarnya terus menerornya. Karena tidak ada cara lain, Yeomji mencoba berbicara kepada Miho untuk mendapatkan bantuan Sureon yang terus diserang oleh pacarnya. Tapi Miho malah menyarankan untuk melaporkan ke polisi. Di sini karena tidak ada bukti, susah sekali untuk membuat pacar Sureon ditangkap. Guru-guru pun acuh dengan kasus Sureon, apalagi ayah dari pacar Sureon adalah seorang petinggi suatu perusahaan. Tapi tetap saja Miho tidak bisa membantunya. Kemudian diperlihatkan Pak Jang yang bertemu dengan Nenek Baejo, diperlihatkan bahwa Pak Jang waktu masih muda sedang melawan iblis nafsu. Ia terlihat ketakutan karena semua rekannya tewas. Saat hendak diserang oleh iblis nafsu, ternyata ia dibantu ataupun diselamatkan oleh Fang. Dan Fang memintanya untuk pergi jauh karena tidak mungkin bisa melawan seorang iblis nafsu. Di sini Nenek Baejo berbicara pada Pak Jang untuk bisa percaya kepada Fang, karena ia adalah orang satu-satunya yang bisa melindungi Miho. Malam harinya, Miho memberikan Fang uang dan baju, tapi Fang tidak menyentuhnya sama sekali. Fang pun diantarkan ke kamarnya oleh Pak Jang. Tapi di sini ternyata Fang masih mengingat siapa sebenarnya Pak Jang.
Pak Jang pun langsung meminta tolong Fang untuk melindungi Miho karena ia percaya kepadanya. Lalu diperlihatkan Sureon yang sedang pergi ke hutan. Saat ia mendapatkan pesan yang berisikan foto-foto shoot dirinya dari pacarnya, ia memutuskan untuk bunuh diri saja. Tapi ia tidak jadi dan diberitahu Yeomji untuk bisa membalaskan dendamnya menggunakan jasa roh Benjule. Ia pun pergi ke pohon Benjule dan melakukan ritual. Ternyata ritualnya berhasil. Nenek Baijo dan Fan pun merasakan sebuah keanehan. Mio yang sedang berolahraga dikagetkan oleh Yohan yang tiba-tiba muncul. Yohan diperkenalkan sebagai keponakan Pak Jang. Dan Yohan terlihat sangat-sangat funky dan asik saat mengobrol dengan Miho, yang membuat Miho merasa cocok untuk mengobrol dengannya hingga mereka mabuk bersama-sama. Tapi tiba-tiba Fan datang dan membuat Yohan kaget. Di sini Yohan langsung bertanya kepada Pak Jang, siapakah lelaki bejas hitam itu? Saat tahu dia adalah Fan, Yohan langsung menghampiri dengan mengolok-ngolok Fan. Ia pun terus menggoda Fan hingga membuat Fan emosi. Fan pun pergi meninggalkan dirinya. Esok harinya, Miho terkaget-kaget karena melihat Yohan yang sedang berdoa. Ia baru sadar bahwa Yohan adalah seorang pendeta. Miho pun langsung berangkat untuk bekerja. Begitu kagetnya, Fan ternyata sudah ada di dalam mobil. Di sini Yohan yang gabut pun ikut pergi ke sekolah bersama Miho. Kembali lagi Miho merasa sebal karena ia terus menyetir mobil sendiri. Tiba-tiba Fan merasakan sesuatu saat ada di perjalanan. Dia meminta berhenti dan langsung masuk ke dalam hutan. Akhirnya Miho dan Yohan pun sampai ke sekolah. Tiba-tiba Yeomji lari ke depan mobil dan meminta pertolongan kepada Miho. Ternyata di sini Sureon kesurupan arwah dari Benjule. Yohan pun hendak untuk membantu Sureon, tapi Miho masih belum yakin untuk membantu Sureon. Akhirnya mereka pergi ke rumah Sureon. Yohan terlihat sudah berpakaian lengkap dan membawa semua perlengkapannya. Kemudian Fan yang telah di dalam hutan melihat pohon Benjule telah hilang dan pisaunya kembali bereaksi. Di sini Miho dan Yohan yang akhirnya sudah masuk ke dalam kamar Sureon tiba-tiba melihat Sureon yang sangat tenang. Tapi Sureon seketika ketawa cekikikan. Yohan pun mengeluarkan alat-alatnya dan mengikat tangan serta kaki Sureon. Saat Yohan membacakan doa dan memberikan air suci, wujud asli iblisnya langsung keluar di mana mereka tiba-tiba sudah di dalam hutan. Dan episode ketiga pun selesai. Kalau kalian penasaran, bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.